Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Gautama Satya Negara, mahasiswa semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. Di video ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi tentang inflasi. Dimulai dari pengertian inflasi, ketidakseimbangan antara arus uang dan arus barang, dampak dari inflasi, jenis inflasi dan penyebab dari inflasi. Nantinya juga akan membahas mengenai isu terkini terkait materi inflasi ini. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Anesya. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu inflasi. Menurut Gilarso tahun 2013, inflasi merupakan kenaikan harga umum yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, yang berarti kenaikan harga barang tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi meliputi harga kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan harga barang ini akan mempengaruhi harga lainnya di pasaran. Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang dapat terjadi di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa inflasi sangatlah merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Adapun dampak dari inflasi ini, yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya minat investasi dan juga minat menabung dari masyarakat. Lalu yang kedua, penurunan daya beli dari masyarakat karena masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan suatu barang. Lalu yang ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami peningkatan. Lalu yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang karena bunga tabungan lebih rendah daripada nilai inflasi. Lalu yang kelima, nilai mata uang akan menurun karena kenaikan harga barang. Selanjutnya yaitu mengenai terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Di dalam sistem perekonomian, arus barang dan arus uang merupakan dua komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Arus barang sendiri mengacu pada pergerakan barang dari produsen ke konsumen, sedangkan arus uang mengacu pada pergerakan uang dari konsumen ke produsen sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Keseimbangan antara kedua arus ini sangatlah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Keseimbangan antara arus barang dan arus uang ini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu seimbang dengan jumlah permintaan dari konsumen, serta jumlah uang yang beredar di masyarakat itu cukup untuk menunjang transaksi perekonomian di masyarakat. Jika arus barang dan arus uang itu seimbang, maka harga-harga di pasaran akan ikut stabil, permintaan sama dengan penawaran, dan juga uang yang beredar di masyarakat itu stabil. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta arus barang dan arus uang itu tidak stabil, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa inflasi merupakan fenomena yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan antara arus barang dan arus uang. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan asalnya, dan juga berdasarkan sebab. Yang pertama ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada inflasi ringan atau creeping inflation, yang dimana inflasi ini laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 10% per tahun. Lalu yang kedua ada inflasi sedang atau galloping inflation, yang dimana laju pertumbuhan inflasinya itu sekitar 10% sampai dengan 30% per tahun. Lalu yang ketiga ada inflasi berat atau high inflation, yang mana laju pertumbuhan inflasinya itu sekitar 30% sampai dengan 100% per tahun. Lalu yang keempat ada inflasi sangat berat atau hyperinflation, yang dimana laju pertumbuhan inflasinya itu lebih dari 100% per tahun. Kedua ada inflasi berdasarkan sebabnya, yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada demand pull inflation, yang dimana inflasi ini terjadi karena permintaan yang tidak diimbangi dengan jumlah penawaran produksi. Lalu yang kedua ada cost push inflation, di mana inflasi ini dipicu karena adanya peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh peningkatan biaya faktor produksi atau biaya input. Lalu yang ketiga ada bottleneck inflation, yang dimana inflasi ini terjadi karena adanya faktor penawaran dan faktor permintaan. Secara sederhananya, inflasi ini merupakan campuran dari cost push inflation dan juga demand pull inflation. Lalu yang ketiga ada inflasi berdasarkan asalnya, yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, di mana inflasi ini timbul karena adanya defisit dari pembiayaan dan belanja negara. Lalu yang kedua ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara itu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation,
dan inflasi akibat dorongan produksi atau cost push inflation. Yang pertama itu ada inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation, yang dimana inflasi ini terjadi karena barang yang diminta itu melebihi jumlah barang yang ditawarkan di masyarakat. Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap suatu barang itu selalu meningkat, sedangkan di sisi lain, kapasitas barang tersebut itu tetap atau tidak meningkat sama sekali. Contoh dari inflasi ini yaitu pada saat pandemi COVID-19, yang dimana pada saat itu, masker dan hand sanitizer merupakan dua hal yang sangatlah diperlukan guna mengurangi terkenanya virus COVID-19. Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19, kedua barang tersebut relatif murah dan mudah ditemui di mana-mana. Namun, semenjak terjadinya pandemi COVID-19, permintaan akan kedua barang tersebut pun meningkat tinggi, dan harga kedua barang tersebut pun meningkat secara drastis, serta sempat terjadinya kelangkaan atas kedua barang tersebut. Lalu yang kedua ada inflasi akibat dorongan produksi atau cost push inflation, yang dimana inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi. Pada inflasi ini, tingkat penawaran itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat permintaan, karena adanya peningkatan biaya faktor produksi, sehingga membuat produsen itu mengurangi produksinya pada jumlah tertentu. Peningkatan biaya produksi ini akan membuat perusahaan itu menaikkan harga barang dan jasanya. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isu terkini terkait kenaikan harga barang pokok di Indonesia serta dampaknya terhadap daya beli di masyarakat. Isu terkini yang akan dibahas dalam video ini yaitu mengenai kenaikan harga beras, lebih tepatnya pada bulan Februari tahun 2024. Sebagai komoditas utama dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia, kenaikan harga beras sangatlah berdampak besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa komponen utama yang menentukan terjadinya inflasi adalah harga kebutuhan pokok, sehingga jika harga beras itu mengalami kenaikan, maka akan terjadinya inflasi terhadap suatu daerah maupun suatu negara. Jika angka inflasi itu tinggi, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat, karena masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah menengah, harus mengeluarkan uang lebih untuk dapat membeli beras di pasaran. Kenaikan harga beras ini juga akan mempengaruhi berkurangnya daya beli masyarakat terhadap beras, dan memungkinkan masyarakat untuk mencari makanan alternatif, seperti umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa alasan mengapa harga beras di tahun 2024 ini bisa melonjak begitu tajam, seperti efek dari pemilu pada bulan Februari lalu, yang di mana banyak para calon legislatif dan kader-kader partai politik yang membeli beras dengan jumlah yang begitu banyak untuk keperluan kampanye, seperti menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Kenaikan beras ini juga dipicu karena musim El Nino atau musim kemarau panjang, sehingga membuat beras itu menjadi mahal dan langka. Tambah lagi dengan mahalnya harga pupuk dan Indonesia yang sangat masih bergantung pada negara lain terkait masalah pupuk. Lalu kebijakan apa saja yang dapat diambil untuk menangani kasus ini? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus ini yaitu dengan melakukan penyaluran bantuan pangan beras yang telah rutin dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2023 lalu. Tujuannya yaitu untuk menjaga peningkatan harga beras di masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya untuk yang berpendapatan rendah menengah. Adapun kebijakan yang dapat diambil selanjutnya yaitu dengan mengadakan pasar murah dan gerakan pangan murah atau GPM, yang merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga komoditas. Kedua kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan yang murah di tengah kenaikan harga pangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi membawa begitu banyak dampak negatif bagi sebagian besar masyarakat. Inflasi terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara arus uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia di masyarakat. Adapun jenis-jenis dari inflasi ini, seperti inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan sebabnya, dan berdasarkan asalnya. Dan secara umum, terdapat dua penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama ada inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation, dan inflasi akibat dorongan produksi atau cost push inflation. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi tentang inflasi. Bagaimana pendapat kalian mengenai materi yang telah dibahas dan isu yang telah dibahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Besar harapan agar video ini mampu untuk mengedukasi para penonton semua mengenai materi tentang inflasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.